Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas untuk mempersiapkan teman-temannya untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasihan thayyiban mubarakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmatnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tanpa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya dari yaumil kiamat. Baiklah, kelas 11. Belum kita belajar, saya absen terlebih dahulu ya. Tanggal 16 ya. 16 bulan November. Yang pertama Ahmad Jalfaro, Ahmad Naforid, Ahmad Fauzi, Alifia Ramadhani, Andika Bayu Pratama. Ada tiga. Masuk. Ada sekarang ya. Ardi Alwana, Arya Rafa, Bagus Arif Caksono, Dafa Maulana, Daniel Arsurya, Daniel Bisa Nur Octavian, Zulhijjah, Fadil Daniansa, Farhan Hamid, Fikri Ridwan Firdaus, Gomos, Hafiz Nurdiansa, Hikmawan Fajar, Imam Haidar, Lega, M. Fadli Alonso, Muhammad Haikal Usumi, Muhammad Rian Febriana, Muhammad Saifuddin, Muhammad Fatih Rakasiwi, Muhana Prayoga, Rama Febri, Rehan, Ridho Akbar, Rifadil Aktorik, Salsabila. Alhamdulillah ya, hampir semuanya masuk, dua orang yang tidak masuk. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kalau minggu lalu kita masih membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul kasih Allah. Sekarang kita beranjak ke bab selanjutnya, yaitu mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan juga kepada guru. Nah, kita perhatikan ya. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, kita punya orang tua dalam kehidupan, kita punya guru yang mendidik dan membimbing kita menjadi orang-orang yang pintar dan orang-orang yang benar. Jadi yang dari yang nggak tahu kita menjadi orang-orang yang tahu. Ini pentingnya kita menghormati dan menghargai orang
orang tua dan guru. Karena zaman sekarang, zaman milenial, ya banyak sekali anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Aku tidak patuh kepada gurunya. Nah, karena keberkahan itu letaknya di situ, ya di orang tua dan guru. Orang tua yang melahirkan, membesarkan, merawat kita hingga besar. Kemudian guru juga punya bagian dari orang tua kita yang mendidik kita di sekolah, yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Ya, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama dulu, ya. Karena kalau secara urutan kita punya orang tua tiga. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita, yang disebut dengan orang tua kandung. Kemudian yang kedua, kita punya orang tua yang mengawinkan kita. Siapa? Mertua nanti, bukan sekarang ya. Nanti nggak tahu siapa mertua kita, mertua kalian saja. Kemudian yang ketiga adalah orang tua kita adalah guru. Nah, ini tiga orang tua kita yang penting dan sama-sama harus kita hormati dan patuhi. Ya, menghormati orang tua sangat ditekankan oleh agama Islam, dan banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bagaimana kita wajib dan sangat wajib menghormati kedua orang tua kita. Berbakti kepada orang tua disebut dengan istilah birrul walidain. Artinya apa? Nah, lihat itu. Berbuat baik terhadap kedua orang tua. Al-birru dan juga al-walidain. Al-birru artinya berbuat baik, al-walidain kita artinya kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini perintah. Yang memerintahkan siapa? Bukan siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surat Quran, surat Al-Isra ayat 23-24 ya. Kita baca sama-sama. Saya baca, kemudian kalian ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Birhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari Al-Quran, Allah yang menyampaikan, Allah yang memerintahkan. Sekarang dari hadis Nabi. Nah, apa kata Nabi Rasulullah SAW ini? Ridallahu fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhti walidain. Rawahul Baihaqi. Artinya apa? Ridhonya Allah ya terletak pada ridhonya orang tua. Nah, baliknya, marahnya Allah, murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Cara berbakti kepada orang tua. Ya, alhamdulillah kalau orang tua kita masih hidup, masih ada, maka cara berbaktinya seperti berikut ini. Yang pertama,
kita mentaati perintah dan nasihat mereka selama itu bukan maksiat, bukan keburukan. Kemudian membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah ini yang jadi PR kita, PR kalian. Kadang-kadang kalau disuruh sama orang tuanya, sama ibunya masih banyak alasan kan. Nah ini tidaknya ini cara kita berbakti kepada orang tua ketika masih hidup. Ya kita ngepel, kita nyapu, kemudian ya bantu-bantu lain lah. Ya bendera dan lain sebagainya itu merupakan cara kita berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga rela berkorban untuk kedua orang tua. Nah ini rela berkorban dalam arti kita mau membantu ketika orang tua susah, atau memang kalau orang tua kita ekonomi sulit, maka kita jangan santai-santai sebagai anaknya. Bagaimana kita juga ikut turut serta biar bisa menghidupi ekonomi keluarga. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat ya, berkata yang baik dan lemah lembut kepada mereka. Nah ini jangan sampai ketika orang tua ngomong kita suaranya nadanya lebih tinggi, atau sampai membentak orang tua kita. Dan saya bilang di dalam ya, karena sakitnya tadi saya bilang begini, apalagi sama ibu kita yang mengandung kita ya 9 bulan, kemudian melahirkan, taruhannya hidup atau mati, ya kan? Nah kalau kita sampai menyakiti hati mereka, ya alhamdulillah. Kemudian merawat kedua orang tua dengan penuh kesabaran ketika mereka sakit. Ya orang tua kita meninggal nih, seandainya di sini ada orang tua yang sudah meninggal, dari bapaknya maupun ibunya atau kedua-duanya. Nah, ketika mereka meninggal, maka tugas kita yang pertama adalah 4M, ya, yaitu memandikan, merafatkan, menyolatkan, dan mengadukannya. Seandainya orang tua kita semasa hidupnya punya hutang, punya hakul adami, misalnya hakul adami yang punya hutang omongan, hutang janji, hutang uang dan sebagainya, maka kita sebagai ahli warisnya yang punya tanggung jawab untuk melunasinya. Keempat, cara berbaktinya adalah mendoakan dan memohon ampunan kepada orang tua kita. Kalau tadi hormat kepada orang tua, sekarang hormat kepada guru. Dalam Quran surat Al-Fatihah kita perhatikan kembali, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifan alwanu kadzalika innama yakhshallahu min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur. Ya. Lalu bagaimana cara kita menghormati guru-guru kita? Nah, ini kalau bicara guru terkait keberkahan, kemanfaatan ilmu yang akan kita dapat di kemudian hari. Nah, yang pertama cara menghormati guru adalah menyapa dan mengucapkan salam saat ketemu. Nah, dimanapun, jangan hanya di sekolah, di jalanan kita ketemu, kalian ketemu saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian cium tangannya. Ya, cium tangan, bukan cium gigi atau cium pipi. Nah, kebanyakan begitu kan? Ya, dari yang telah sampaikan terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, mungkin ada yang belum jelas, saya ditanyakan. Saya persilakan. Ya, silakan Afif. Saat ini orang tua kita menurut kita membuat guru, bagaimana cara kita membuat baik? Oke. Tadi disampaikan kita boleh patuh taat kepada orang tua selagi bukan manusia. Sekarang kalau ada orang tua kita nyuruh kita untuk berbuat maksiat, bagaimana cara menolaknya? Ini kan beban kita kan sebagai orang anak. Tentunya ya kita sampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, dengan sopan santun, bahwasanya yang diperintahkan oleh orang tua kita bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan perintah Rasul, bahkan itu menjadi perbuatan yang dosa. Jangan ketika orang tua kita nyuruh berbuat keburukan, kita lawan dengan suara yang tinggi, maka orang tua akan tentunya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, saya yakin orang tuanya akan berpikir kembali lah. Ngapain nyuruh anaknya menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang tidak. Oke, gitu ya. Ada lagi kan? Oh iya. Apakah sama
berbakti pada tua dan guru. Ya. Apakah sama kita berbakti kepada orang tua dan guru? Pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama, ya. Tapi lebih utama kita berbakti kepada orang tua karena orang tua adalah orang yang tadi melahirkan, membesarkan, merawat kita, menyekolahkan juga kita dewasa. Bahkan keseharian kita sama orang tua. Maka kalau dibandingkan dengan perbandingan misalnya, kalau ada perintah orang tua sama guru ketika ini, maka kita lebih mengutamakan perintah orang tua selama bukan guru. Karena posisinya orang tua kandung, mertua, baru guru. Oke ya, tuh. Oke, saya kira itu materi kita, dan untuk menyempurnakan materi ini saya ingin membuat diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada lingkungan kita. Namun biar terkondisikan dengan baik, dari 30 orang saya ingin membagi menjadi 5 kelompok. Ya, pembagiannya dengan nomor urut ya. Dari ini 1, 2, 3, 4, 5, nyambung lagi seterusnya. Oke. Mulai berhitung. 2, 3, 5, 6. Oke, yang satu pindah di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, yang 4 di sana, yang 5 sana. Ayo cepat. Oke, sekarang kita diskusikan. Saya cuma kasih satu soal, ya. Ya, ini pembahasannya ya. Apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap orang tua dan guru? Silakan ditulis, dibahas rame-rame. Kira cukup waktunya untuk diskusi terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Dari 5 kelompok, siapa yang terlebih dahulu menyampaikan presentasinya? Saya Pak. Oke, kelompok berapa ini? Dua. Silakan Bapak JS di depan mempresentasikan hasil definisinya. Yang lain disimak, Oke, silakan cepat. Lain nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap orang tua dan guru. Yaitu 1, media sosial. Karena tontonan yang tidak difilter sehingga banyak yang menyaksikan video kekerasan
anak terhadap orang tuanya, siswa kepada gurunya. Dan 2, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan banyak anak dan siswa yang tidak berbakti dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, dari pemaparan presentasi kelompok 2, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2, silakan. Ayo. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 5. Oke, silakan langsung tanya. Apakah orang tua yang jahat anaknya jahat atau sebaliknya orang tua yang baik anaknya itu baik? Oke, pertanyaannya tadi tuh, apakah orang tuanya jahat anaknya ikut jahat? Ataukah apakah orang tuanya baik anaknya ikut baik? Silakan kelompok 2 jawab. Belum tentu orang tuanya jahat, anaknya pun jahat. Dan sebaliknya belum tentu orang tuanya baik, anak pun baik. Menurut saya karena 3 faktor yang tadi ini, dari faktor media sosial, faktor pendidikan, faktor lingkungan yang membuat anak menjadi baik atau buruknya. Oke, itu jawabannya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian masing-masing kelompok, mudah-mudahan ini menjadi suatu pengalaman baru dan juga harapan saya setelah kita mempelajari materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kita semuanya bisa melaksanakannya dalam kehidupan hari-hari. Kepatuhan kita, hormat kita kepada orang tua semakin bertambah. Begitu juga hormat dan patuh kita kepada guru semakin bertambah, sehingga Allah jadikan kita anak-anak yang soleh dan soleha. Oke, itu ya. Nanti kita jumpa lagi di materi berikutnya. Silakan belajar lagi, diulang lagi di rumah materi-materi yang telah dipelajari, buku-bukunya terkait dengan kisah-kisah yang ditampilkan tentang anak yang menghormati dan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Oke, sebelum kita sudahi, marilah sama-sama kita akhiri, kita tutup dengan membaca doa penutup belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.